Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfan Akmal Fatur Rahman. NPM saya 21106311611. Saya berasal dari kelas B Teknik Elektro angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai materi aktualisasi nilai Pancasila yang terdiri dari penjelasan-penjelasan dan juga nanti di akhir ada wawancara dari berbagai narasumber yang saya dapati. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, dijadikan falsafah hidup bangsa. Falsafah Pancasila meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan, dan bertahan serta saling menghargai dan memberi kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama menuntut masing-masing warga negara Indonesia untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir baik dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda-beda keyakinan. Hal ini merupakan nilai ketuhanan yang kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak kemanusiaan dan nilai kesetaraan yang menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini, manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional, dan loyal terhadap sesama warga negara. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme atau keindonesiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat, mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara. Setidaknya secara tidak langsung bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, permusyawaratan, dan saling menghormati di antara sesama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing tentunya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara tentunya yang diberikan demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini
yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama ada visi ideal yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Yang kedua ada visi antara yang merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang terakhir ada visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, dan sejahtera. Satu, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber berhukum negara. Kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Tajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Filosofisch Grondslag, bagi Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai Filosofisch Grondslag dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari peranggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat etikal transendental.
dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin kita pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik pada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha, ibu-ibu seorang pengusaha. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh tahu siapa namanya? Ibu Sri Lestari. Ibu mempunyai usaha apa? Percetakan banner. Berapa tahun kalau boleh tahu, Bu? Kurang lebih 3 tahun. Apakah Ibu selama berjualan pernah mengurangi harga? Oh, tidak. Kenapa tidak? Karena tidak boleh semua. Karena dosa. Ya, betul. Apakah Ibu dalam berjualan pernah membedakan harga teman sama yang bukan teman, Bu? Oh, tidak. Kenapa tidak, sama, Bu? Sama rata. Yang terakhir, apakah Ibu berjualan merupakan inisiatif pribadi atau Ibu bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga? Oh, bermusyawarah dulu dengan keluarga. Bermusyawarah dulu ya, Bu? Ya. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya akan mewawancarai seorang mbak-mbak yang saya temui di jalan. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Boleh tahu dengan siapa namanya? Nada. Boleh tahu pekerjaan Mbak saat ini apa? Saya lulusan D3 Pertanian. Bolehkah luangkan waktu untuk saya untuk bertanya beberapa pertanyaan? Ya, boleh. Pertanyaan pertama, kakak kan itu lulusan D3 Pertanian. Apakah kakak bersedia apabila ada seseorang yang bukan lulusan pertanian dan ingin belajar lebih tentang pertanian dengan kakak?
Ya boleh belajar pertanian yang sudah saya pelajari. Lalu kedua, bagaimanakah kakak selama di kuliah mengimplementasikan ilmu pertanian yang kakak dapat yang dapat berguna bagi orang lain? Cara mengimplementasikan pertanian yang sudah saya pelajari itu misalnya dengan cara penyuluhan pertanian kepada masyarakat yang sedang bercocok tanam atau memiliki lahan pertanian, misalnya pengolahan pupuk, jenis pupuk yang dipakai, waktunya, dosisnya berapa, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir kak, apakah kakak dengan gelar ahli media pertaniannya yang kakak punya sekarang membuat kakak lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang lain? Oh, tidak, karena setiap bidang yang kita pelajari itu masih tinggi lah. Baik kak, terima kasih atas waktu luangnya. Ya, sama-sama. Hari ini saya akan mewawancarai seorang pedagang. Boleh tahu ibu namanya siapa? Oh iya, nama saya Ibu Eko. Profesi ibu apa ibu? Saya pedagang atau konter pulsa. Bolehkah ibu meluangkan waktu sebentar untuk saya wawancarai sebentar? Boleh deh. Pertanyaan pertama bu, apakah ibu selama berjualan pernah mencurangi harga? Oh tidak pernah deh, karena kan kepercayaan pelanggan ya. Yang kedua bu, apakah ibu dalam berjualan pernah membedakan harga teman sama harga yang bukan teman? Oh tidak, kita kan profesional, kalau jualan ya harus sama semuanya. Pertanyaan terakhir bu, apakah ibu berjualan merupakan inisiatif pribadi atau ibu bermusyawarah dulu dengan keluarga? Pasti bermusyawarah ya, karena kan hasilnya untuk keluarga. Terima kasih ya bu, selamat pagi. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara dengan berbagai narasumber yang telah saya wawancarai, mereka telah mengaktualisasikan beberapa nilai Pancasila. Yang pertama, seperti pedagang, ia tidak pernah mencurangi harga karena itu adalah perbuatan yang dosa. Perbuatan tersebut berkorelasi dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa yang mengawasi mereka, yang menjaga mereka, yang melihat setiap perbuatan atau tingkah laku mereka dari atas. Karena ada keimanan di dalam dirinya, jadi mereka tidak akan melakukan hal itu karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, mereka tidak pernah membeda-bedakan mana harga teman dan bukan harga teman. Semuanya sama rata. Hal itu berkorelasi dengan sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima dari Pancasila. Yang mana sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, dari kata adil saja kita sudah dapat mengerti gitu. Maksudnya kan dia tidak membeda-bedakan harga teman dan harga yang bukan teman. Dia sama ratakan, berarti kan itu adil. Terus yang ketiga juga persatuan Indonesia. Berarti pedagang ini menyamaratakan semua warga gitu. Jadi nggak ada orang yang spesial dengan harga yang murah, semua itu sama. Jadi satu. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya berkorelasinya kenapa? Karena ya adil. Lalu yang pertanyaan yang terakhir yang saya wawancarain dari pedagang tersebut adalah itu mereka berjualan bukan merupakan inisiatif pribadi, namun mereka bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga. Apa korelasinya dengan sila Pancasila? Yaitu sila keempat tersendiri berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi pedagang ini bermusyawarah dulu
musyawarah. Kata musyawarah itu berkorelasi dengan sila keempat yang mana bermusyawarah. Lalu saya mau wawancarai juga seorang ahli media atau D3 dari lulusan pertanian. Pertanyaan pertama yang saya berikan adalah, apabila ada seseorang yang bukan dari lulusan pertanian tersebut ingin belajar lebih mengenai pertanian, apakah kakak tersebut bersedia? Dan ia jawab bersedia. Jawaban tersebut berkorelasi dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kakak tersebut rela untuk membagikan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, tentunya kepentingan bukan kepentingan pribadi sendiri, tapi kepentingan masyarakat yang ingin mungkin belajar lebih tentang pertanian. Lalu ada juga yang pertanyaan yang terakhir, apakah dengan gelar yang kakak tersebut punya membuat dia lebih tinggi derajatnya dari orang lain? Itu tidak, tentunya. Dia menjawab tidak. Hal itu berkorelasi dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kakak tersebut mempunyai adab, norma dan etika, di mana meskipun kita telah mempunyai gelar yang tinggi atau kita orang kaya, kita tidak bisa untuk merasa kita paling tinggi atau kita membeda-bedakan saya merasa lebih tinggi dari dia lebih rendah dari saya. Jadi hal tersebut itu menyombongkan diri, dan mana itu tidak boleh. Kita harus mempunyai adab, norma dan etika, dan harus diterapkan di masyarakat.